Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hanya oleh karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini kita memasuki hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus, dan pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Tibat. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi berdamar. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu, puji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian nats pembimbing kita dari Amsal 3 ayat yang ketiga. Dan terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga.
suluk di jalan. Akan dilindungi dari godaan yang menyesatkan. Silakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Yesus, Dikau Tuhanku, jalanku, hidupku. Nabi, imam dan rajaku, terima syukurku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Filipi 4
ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Haleluya, terpujilah nama Malak disembah di surga selamanya, mestilah kini dan terus sama Putra Roh Kudus dipuji alam raya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk di dalam pemberitaan firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau penuntun hidup kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dan terlebih untuk setiap tantangan dan pergumulan yang ada. Roh-Mu yang senantiasa melindungi kami, sehingga kami senantiasa tetap terus melihat kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga yang akan menuntun kami untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga daripadanya kami boleh dapat melakukan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita, dimanapun juga kita berada, pasti ada aturan dan hukum yang mengaturnya. Dan tentu untuk setiap aturan, perintah yang diberikan itu, supaya mereka bisa hidup dengan lebih baik, tentu lebih teratur dan lebih tertib di dalam menjalani kehidupan yang ada. Baik itu dalam kapasitas atau organisasi yang besar maupun yang kecil sekalipun, paling tidak ada aturan dan perintah yang ditetapkan untuk dilaksanakan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun yang terjadi, yang kita lihat bahwa tentu tidak selamanya aturan atau perintah dan lain sebagainya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya hanya slogan belaka, hanya terpampang dan tertulis ada di dalam sebuah ketetapan, aturan, atau perintah, dan lain sebagainya. Artinya tidak dilaksanakan dengan secara konsisten. Mungkin hari ini mereka bisa dapat mematuhinya, mungkin beberapa hari ke depan mereka lupa dan tidak melaksanakannya. Dan hal itulah yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita, ketika manusia tidak bisa dapat melaksanakan hal tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, maka Allah juga memberikan hukum-hukum, perintah dan aturan yang harus juga mereka taati dan jalani dalam kehidupan mereka. Karena dalam perjalanan yang mereka akan lalui itu akan banyak tantangan dan cobaan yang akan membuat mereka lemah. Sehingga mereka tidak setia dan taat
melakukan perintah atau larangan, ketetapan, dan hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita ingat ketika Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai kepada bangsa Israel, yang tentunya itu yang akan menuntun mereka dalam menjalani kehidupan mereka sebagai umat Allah. Terlebih dalam perjalanan mereka untuk menuju Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau tetap setia kepada Tuhan Allahmu dengan tetap berpegang pada perintah-perintahku, kata firman Tuhan. Tentu hal ini disampaikan dan diingatkan kepada bangsa Israel agar jangan sampai mereka mengikuti cara hidup orang-orang di mana Tuhan akan tempatkan mereka, yaitu di tanah Kanaan. Tentulah semua ketetapan dan aturan dan perintah dan hukum yang daripada Tuhan itu untuk supaya mereka lakukan agar Kanaan yang dijanjikan oleh Allah itu akan membawa berkat dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa jika engkau tetap hidup dalam kasih setia Allah, maka Kanaan akan menjadi berkat. Engkau akan menikmati kelimpahan yang digambarkan dengan susu dan madu yang berlimpah atas Kanaan yang akan mereka diami. Tentu jika mereka tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan yang Allah berikan kepada mereka dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun dalam perjalanan yang mereka lalui, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, mereka dengan mudah melupakan perintah Allah. Dengan mudah mereka membelakangi Allah. Dengan mudah mereka melupakan kasih setia Allah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir, yang akhirnya membuat mereka mengalami kesusahan. Karena ketidaksetiaan mereka itu, mereka harus mengalami pembuangan dan penghukuman. Artinya mereka dengan mudah melupakan kasih setia Allah dalam kehidupan mereka atas pergumulan tantangan yang mereka hadapi selama hidup di padang gurun. Tentu hal itu sesuatu yang memudahkan mereka akhirnya beralih kepada Allah lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya pengalaman kehidupan umat Tuhan yang mau diceritakan dan disampaikan oleh penulis dalam pembacaan kita pada hari ini, yang menjadikan sebuah nasihat, yang menjadikan sebuah petuah untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya. Ketika dikatakan, hai anak-anakku, tentu hal ini menunjukkan kepada generasi selanjutnya yang
mewarisi negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah maka pembacaan kita pada hari ini, yang dalam hal ini Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah ajaran kepada generasi mereka yang akan meneruskan karya Allah dalam kehidupan. Di sana dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Tentu hal ini mengingatkan bahwa ya orang katakan untuk bisa dapat memberikan jawaban yang mudah atas segala pelanggaran yang dilakukan atau kelalaian yang terjadi, orang pasti mudah katakan, kenapa enggak ibadah kemarin? Duh, aku lupa gitu kan? Kemarin kok enggak ikut tugas ya? Aduh, aku lupa. Begitu gampangnya orang mengatakan lupa, gitu ya. Tentu hal ini hendak menjadi suatu pelajaran tentu bagi generasi selanjutnya. Karena pengalaman kehidupan bangsa Israel yang mengalami jatuh bangun dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah, ya hanya ketika mereka melupakan Tuhan Allah mereka yang sudah mengasihi mereka, menuntun mereka, menyelamatkan mereka. Lalu ketika mereka ada di dalam masalah yang berat, mereka begitu mudah untuk melupakan tentang kasih setia Allah dalam hidup mereka. Kayaknya itu menjadi sebuah hal yang biasa diucapkan oleh siapapun ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar perintah dan ketetapan Allah dengan mengatakan, aduh saya lupa. Dan karena itu diingatkan oleh Amsal, hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika orang suka lupa, tentu banyak cara untuk bisa jangan sampai lupa akan tugasnya gitu kan. Ya. Kadang-kadang orang sering lupa, kenapa enggak bertugas? Aku lupa kalau jadwal saya itu, kalau tanggal itu gitu kan. Orang mudah sekali untuk mengatakan demikian gitu kan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya jangan sampai Tuhan juga lupa sama Anda gitu kan. Jangan sampai Tuhan melupakan kita. Ya. Oleh sebab itulah maka nasihat ini menjadi suatu peringatan bagi kita sebagai anak-anak. Ya. Jadi nasihat ini ya tentu diberikan bagi kita sebagai seorang anak yang punya orang tua yang tidak ada orang yang tiba-tiba lahir di dunia ini dari bambu, dari batu, nggak ada. Pasti dari keluarga, orang tua. Artinya hal itu hendak mendidik dan mengajarkan kepada siapapun juga, ya, tugas dan tanggung jawab apapun yang diberikan kepada mereka, jangan suka mencari alasan untuk katakan lupa gitu ya. Memang mudah orang untuk mengatakan demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah maka pengamsal di sini hendak mengajarkan dan menasehatkan bagi kita untuk senantiasa tidak melupakan pengajaran Tuhan itu dalam hidup kita, didikan itu, aturan itu, dan lain sebagainya yang ada dalam kehidupan kita.
Bagaimana caranya? Ya biasanya kan salah satu contoh saja, orang yang suka pakai kacamata kadang-kadang saya suka lupa, makanya ada lagu lupa kacamata di mana dia taruh dan ditempatkan gitu ya. Jadi untuk mengatasi itu dia taruh kacamatanya di semua tempat ya supaya nanti tiba-tiba dia nggak lupa gitu kan. Padahal kacamatanya ada di atas kepala sini gitu kan. Mana kacamata saya? Padahal ada di kepala gitu ya. Ya mungkin itu penyakit lain gitu ya. Nah, salah satu untuk supaya tidak melupakan kasih setia Allah, untuk tidak melupakan tentang nasihat dan ajaran Tuhan itu, maka cara orang untuk supaya tidak lupa kacamata, maka dibuatkan apa? Dikalungkan tuh kacamata di leher, kan dipakai kalung. Nah, makanya melengket dari sini. Supaya apa? Supaya nggak lupa, gitu kan? Makanya orang yang suka lupa kacamatanya dia taruh di mana, maka cara untuk mengatasinya itu dia buat kacamata itu untuk dikalungkan di leher, gitu ya, dikalungkan di leher supaya dia nggak lupa, gitu ya. Ketika dia membutuhkan dia ingat, oh ada sini, pakai, nggak lupa, gitu ya. Nah, oleh karena itulah pengamsal di sini menasehatkan kepada kita untuk tidak melupakan kasih setia Allah itu dalam kehidupan kita. Ya. Apa itu kasih setia yang Allah nyatakan di dalam pembacaan kita hari ini? Ya. Karena memang dalam kenyataan bahwa semua orang selalu melupakan ajaran itu, gitu, melupakan didikan itu, melupakan peraturan itu, atau melupakan jadwal itu dan sebagainya yang ada. Ya. Nah oleh karena itu dikatakan ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Jadi maksudnya di sini agar jangan sampai kita melupakan kasih setia Allah itu di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jangan sampai oleh karena situasi dan kondisi yang kita alami sampai saat ini dalam berbagai macam persoalan yang kita hadapi, janganlah kita melupakan kasih setia Allah itu dalam perjalanan kehidupan yang kita alami. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk bisa dapat memahami kasih setia Allah itu untuk tetap setia kepada Dia? Dikatakan di sini, kalungkanlah kasih setia itu pada lehermu atau tuliskanlah itu pada loh hatimu supaya engkau tidak melupakan itu dalam kehidupanmu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih dan setia di sini menggambarkan kasih Allah yang tidak bisa dapat dipisahkan. Ya. Ibaratnya kenapa harus kasih setia, gitu ya? Artinya begini, orang yang mau menjalani hidup itu dengan dasar kasih, ya harus tetap terus dijalani dengan setia, jangan setengah-setengah, gitu kan? Mungkin kasihnya hanya pada satu tempat aja atau dalam situasi tertentu saja dia bisa dan mau melakukan kasih itu, tetapi hendaklah kasih itu dilakukan dengan setia. Setia artinya dalam situasi dan keadaan apapun, ya, dia harus tetap setia menjalani kehidupannya. Demikian juga orang setia menjalani tugas dan tanggung jawabnya, dasarnya itu setia karena apa? Karena kasih. Jadi tidak bisa dapat dipisahkan antara kasih dan setia itu. Kalau pemazmur katakan dalam Mazmur 57, dia menggambarkan bahwa kasih itu seperti langit dan setia itu seperti awan. Ya, makanya dia katakan kasihmu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Jadi di mana ada langit, awan pasti ada, gitu kan? Awan itu adanya di langit. Jadi itu tidak dipisahkan. Jadi kasih setia kita itu dalam kita menjalani hidup kita, artinya apapun situasi dan kondisi apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, senantiasa tidak mengubah, ya, tidak mengubah cara hidup yang kita jalani dalam hidup kita. Tetap kasih setia itu yang terus menuntun kita untuk menjalani hidup itu dengan baik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan,
Artinya kalungkan dan tuliskan itu, artinya itu harus melekat, ya, melekat dalam diri kita. Jadi kalau kalung itu diberikan kan sebagai bentuk hiasan ya, ketika orang memakai kalung itu sebagai hiasan ya, supaya indah, supaya baik, supaya manis dan lain sebagainya ya. Artinya bahwa kasih setia itu harus melekat di dalam diri kita. Kasih setia yang kita jalani dalam hidup ini harus menjadi sebuah karakter. Jadi bukan hanya karena ada maunya dan keinginannya baru mau hidup dalam kasih setia Allah. Tapi hendaklah kasih setia Tuhan itu selalu ada di langit dan selalu ada di awan-awan. Kasihmu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Jadi kehidupan yang kita jalani ya sampai hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu tetap mempercayai Dia dalam kehidupan yang kita alami. Kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi kita sekarang ini orang hanya fokus kepada diri sendiri ya. Dia menjaga dirinya supaya sehat ya. Dia menjaga dirinya supaya aman ya. Dia bisa tetap untuk bagaimana nyaman dalam menjalani kehidupan yang ada, ya. Yang kadang-kadang sudah tidak lagi memfokuskan diri kepada lingkungan dan sekitar, bagaimana kasih setia itu juga harus tetap terus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana kita ya memiliki karakter yang ibaratnya sudah tidak bisa dapat terpisahkan dari diri dan hidup kita. Artinya dia sudah menjadi karakter, menjadi darah daging. Ya, ketika ditulis hendaklah kasih setia itu ditulis pada loh hatimu, artinya itu harus menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Jadi itu tidak harus lagi diingatkan atau tidak lagi harus diperintah, tidak harus lagi itu diajarkan, tetapi itu sudah menjadi darah daging bagi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Artinya kasih setia yang Tuhan berikan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, ya harus menjadi sebuah karakter, ya harus sudah menjadi role model dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan itu, memang itu suatu kewajiban, suatu keharusan yang kita jalani dalam kehidupan kita dimanapun juga kita berada. Kasih yang kita nyatakan itu adalah kasih yang betul-betul kita lakukan dengan setia, tidak hanya dalam masa tertentu, tidak hanya oleh karena orang tertentu, tidak hanya oleh karena sesama golongan, tetapi bagaimana kasih itu sudah mewarnai kehidupan kita karena kita mengalami kasih setia Allah ketika Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kita harus tetap berpegang kepada ajaran itu, ketetapan itu dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus tetap berpegang kepada ketetapan itu? Dikatakan di sana, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Engkau akan diberikan umur panjang, engkau akan diberikan sejahtera, akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita menjalani kehidupan kita dengan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan kasih setia Allah, maka Ia pun akan mengaruniakan berkat itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, biarlah kasih setia Allah yang boleh menyertai kehidupan kita sampai hari ini, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Kita percaya bahwa kasih setianya itu yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan mereka yang berpegang teguh, berpegang kepada kebenaran firman-Nya, maka mereka akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Siapapun yang berpegang kepada pengajaran, sabda, dan firman Tuhan, maka merekalah yang akan mengalami sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kasih setia Allah ini akan tetap terus mewarnai kehidupan kita. Terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami, jangan sampai kasih setia Allah itu pergi dari antara kita. Tetapi bagaimana itu senantiasa tetap bertumbuh di dalam diri dan hidup kita, agar kehadiran kita dimanapun juga kita berada boleh menjadi berkat bagi banyak orang demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah kita terus berpegang kepada ajarannya, kepada perintahnya, supaya kita senantiasa dapat melewati kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dengan sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus karena kasih setianya besar atas kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita bawa doa kita kepada Allah di dalam syafaat kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah yang Maha Kasih, kami boleh merasakan saat ini di mana kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap terus mengalaminya di saat-saat kami menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Kasih setia-Mu tidak pergi dari kami. Itu bukti yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Kalau kehidupan yang boleh kami alami sampai hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semuanya terjadi oleh karena kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Karena itulah kami mau tetapkan hati kami untuk tetap hidup di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami ingin mengalungkan itu pada leher kami dan menuliskan itu pada loh hati kami, agar kami selalu tetap mengingat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, agar kami sebagai manusia yang lemah, yang sering berubah, yang sering tidak setia, bahkan yang sering lupa, untuk tidak melupakan kasih setia-Mu ke depan Tuhan, agar kami tetap mau setia menjalani hidup kami kepadamu. Seberat apapun masalah yang kami hadapi, biarlah kasih setia itu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami tetap menjalani hidup ini dengan patuh dan taat kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan kami meninggalkan kasih setia itu dari hidup kami Tuhan. Karena tanpa kasih setia-Mu kami tidak akan mampu untuk melewati, menjalani, menghadapi hari-hari yang kami lalui sampai hari ini. Karena itulah kami diingatkan oleh hikmat yang dari Salomo, agar kami tetap hidup dalam kasih setia-Mu, yang tidak kami lupakan dalam sepanjang hidup kami, ketika kami mengalungkan kasih setia dan menuliskan itu pada loh hati kami, sehingga kami tetap terus dikuatkan menjalani hidup ini. Karena itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh perjalanan hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terlebih pada hari ini ketika kami boleh dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu, dan semuanya itu Tuhan, kami lakukan dari hati kami yang dalam, bahwa sesungguhnya Engkau tidak terbatas atas hidup kami. Engkau menjangkau kami, Engkau melawat kami dimanapun juga kami berada, sehingga kami tetap terus mengalami dan merasakan kasih setia Allah. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kehidupan di negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia, yang di dalamnya Tuhan kami tetap terus berjuang untuk bisa dapat mengisi hari-hari kami ke depan di dalam kasih setia yang daripada Allah. Terlebih ketika kami tetap patuh dan taat untuk setiap aturan yang diberikan
agar dengan kesungguhan hati kami untuk menghambat penularan COVID-19 di negeri kami ini, biarlah dengan kasih setia-Mu ya Allah, kami dengan sungguh-sungguh dapat menjalani protokol kesehatan itu dengan baik. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air, biarlah kami bersama-sama bersatu padu untuk melawan COVID-19 ini dengan cara hidup yang benar, dengan cara hidup yang tertib, dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, semuanya ini pasti akan berlalu di dalam tangan kuasa-Mu. Untuk itulah kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, kepala-kepala daerah, dimanapun juga mereka sampai hari ini Tuhan ada di garda terdepan untuk bisa dapat mendisiplinkan warga negara untuk dapat menjalani hidup ini dengan tertib, dengan baik, dengan menjalankan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan pun akan campur tangan di dalamnya ketika kami dengan setia menjalani hidup ini di dalam patuh dan ketaatan kami. Ya Bapa di surga, dan terlebih kami juga menyerahkan kehidupan gereja dan pelayanan-Mu. Di masa-masa pandemi ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh dapat melaksanakan pelayanan walaupun hanya dari tempat ini Bapa, untuk melayani saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami dan pelihara kami dengan kasih setia-Mu, karena sampai hari ini Tuhan, kami tetap terus berharap dan berpengharapan di dalam Engkau, bahwa kami yang tetap setia menjalani hidup ini, Engkau senantiasa menyertai dan menguatkan kami untuk dapat menjalani kehidupan persekutuan dan pelayanan kami dengan baik. Dan terlebih saudara-saudara yang bekerja di bidang multimedia yang sampai hari ini Bapa, melalui saudara-saudara kami ini, kami bisa dapat melayani saudara-saudara dimanapun juga berada. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan dan semangat dan sukacita dalam menjalani, agar segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami bersama, kami boleh dapat melakukan itu dengan kasih setia Allah. Demikian juga bagi kami yang melayani, biarlah Tuhan juga senantiasa tetap mengurapi kami, agar dengan kasih setia-Mu ya Bapa, kami tetap melayani dengan sukacita, dengan rasa syukur, walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menopang kami, melindungi kami dan memagari kami, sehingga kami mampu dan dapat melayani di tengah-tengah keterbatasan yang ada dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, dimanapun juga mereka berada saat ini, untuk dapat mengikuti dan menyaksikan dan mengalami jamahan Tuhan lewat pelayanan dan doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan juga menjangkau mereka, sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka alami, mereka boleh mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa pemulihan, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan masalah hidup yang mereka alami, kami membawa mereka dalam kuasa-Mu Bapa. Bapak Grace Yono Santoso, Ibu Laimadi, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakurela, Nona Mary Launa Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Marta Rolanda, Nona Margaret Loranda, Ibu Heini Parengkuan, Bapak Simon Katuuk, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafi, Bapak Hanan Toboga dan Bapak Susito Kasan Prawira dan Bapak Yudo Simangusong, juga saudara-saudara kami yang hari ini Bapak ketika mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah doa ini menjangkau mereka
menguatkan mereka, dan memberikan semangat hidup dalam diri mereka, bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan senantiasa tetap memelihara dan menjaga kehidupan mereka. Demikian juga kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami bawa dalam doa di sepekan ini. Keluarga Yuli Tambing, sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Sam Pelino, sektor pelayanan 2, keluarga Jimmy Simamora, sektor pelayanan 3, keluarga Samuel Herman, sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Tobing, sektor pelayanan 5, dan keluarga Edison Selong, sektor pelayanan 6. Ya Bapa di surga, biarlah kasih setiamu menaungi mereka, biarlah Engkau memampukan mereka juga untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Biarlah berkat-Mu, pertolongan dan perlindungan Tuhan memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terus berharap dan bersandar hanya pada kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal, sehingga kami tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kehidupan rumah tangga kami yang berdampak oleh karena COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkan kehidupan kami, dan terlebih memberikan kami semangat, sukacita dalam menjalani hidup kami ke depan. Biarlah usaha, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang sampai hari ini Bapa, kami boleh dapat jalani, Tuhan memberkati itu semua. Juga saudara-saudara kami yang sampai hari ini belum memiliki pekerjaan, Tuhan memberkati mereka juga dengan segala cara Tuhan untuk memulihkan dan menyelamatkan mereka, dan terlebih memulihkan kehidupan ekonomi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan akan berkat Allah di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami pada saat ini. Juga anak-anak kami Tuhan, dalam proses belajar yang mereka jalani di masa pandemi ini, berikan semangat dan sukacita dalam menjalani proses belajar, agar apa yang mereka cita-citakan juga boleh dapat tercapai di dalam tuntunan yang daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kami yang ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sampai hari ini kami boleh dapat jalani itu, karena kasih setia-Mu tidak pernah berhenti untuk menolong, memelihara, dan menjaga kehidupan kami semua. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita atas hari ulang tahun, baik mereka yang minggu lalu maupun minggu yang akan datang, Tuhan memberkati, karena semua yang mereka alami dan akan kami alami semuanya berasal dan datangnya daripada Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami, atas kesehatan, atas usia, dan umur panjang yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga menyerahkan Bapak Andre Konai tanggal 17 Mei, Tuhan memberkati, juga Ibu Margo Pati Rajawane tanggal 18 Mei, Ibu Mikelangi 19 Mei, Ibu Rosmina Lubis 19 Mei, dan juga Bapak Yudo Simangungsong tanggal 19 Mei. Engkau memberkati mereka di usia yang baru ini Tuhan. Juga tanggal 20 Mei, Nona Megi Samalo, dan tanggal 21 Mei, Nona Anita Tarigans dan Stephen Jakonia Simangungsong. Biarlah di usia mereka yang baru di pekan ini Bapa, senantiasa membuat mereka terus bersyukur atas kehidupan, bahwa sesungguhnya kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah daripadanya kami senantiasa terus bersyukur atas kehidupan kami yang boleh kami alami sampai hari ini, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan, baik itu kesuksesan dan keberhasilan yang kami raih dalam pekerjaan, dalam pendidikan, yang semuanya itu Bapa kami boleh terima dan kami alami, karena kasih setia-Mu begitu besar atas kehidupan kami sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah menjadi doa, permohonan, dan syukur hati kami kepadamu, dan terlebih di atas semua ini Bapa kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua senantiasa tetap dilayakkan oleh Tuhan hanya oleh karena kasih setia-Mu. Sambut dan dengar doa
yang kami bawa kepadamu di pagi hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah nats Alkitab yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 22 ayat yang ke-11 yang menyatakan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Persembahan khusus minggu ini, minggu ketiga ini diperuntukkan untuk membantu Yayasan Pendidikan Kristen atau Yapendik GPB Fajar Sion. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji nama Tuhan, kini
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. 1. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta, dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting, ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. 2. Ibadah PKLU akan diadakan pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 11.00 melalui Zoom Meeting dengan pelayan firman Pendeta Marta Iskandar dan pelayan liturgi Ibu Yose Saya. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap anggota PKLU dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, ibadah PKB. Ibadah Pelkat PKB akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pada pukul 19.30 melalui Zoom Meeting dengan pelayan firman Penatua Adri PH Nelwan dan pelayan liturgi Diaken Yongki Osaya. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap anggota PKB dalam ibadah tersebut. 4. Ibadah GP. Ibadah Pelkat GP akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 mulai pukul 17.00 melalui Zoom Meeting dengan pelayan firman Penatua Adri PH Nelwan. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap anggota GP dalam ibadah tersebut. Untuk berapa warta dapat jemaat baca dan lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini.
Selamat memasuki hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa tetap kita pelihara dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Dan jangan lupa tetap setia, mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah beraktivitas, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.